3023 Saya dari Prodi Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Era telekomunikasi dan keterbukaan informasi publik ini menjadi sangat penting, apalagi komunikasi. Komunikasi telah menjelma menjadi kebutuhan pokok ke-10. Saya akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi. Yang pertama, menurut cara penyampaiannya. Menurut cara penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan, komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak bertatap muka secara langsung. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat ataupun tertulis, yang dipergunakan untuk menyampaikan berita yang singkat dan jelas dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu. Contoh dari komunikasi tulisan yaitu seperti kita melakukan komunikasi dengan surat menyurat, dengan mengirim kabar melalui surat, dan pesan singkat lainnya. Komunikasi menurut kelangsungannya terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang prosesnya dilakukan secara langsung tanpa perantara dari orang ketiga atau media komunikasi yang ada. Dan komunikasi ini juga tidak dibatasi oleh jarak, sama halnya dengan komunikasi lisan. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang proses komunikasinya dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan dari orang ketiga atau media komunikasi lainnya. Contohnya yaitu berkomunikasi melalui perantara handphone, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Menurut perilaku, komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan juga komunikasi non-formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan, dan tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar, dan lain sebagainya. Komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak diterapkan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan tersebut, seperti desas-desus, kabar burung, dan gosip. Komunikasi non-formal yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi formal dan komunikasi informal, atau bisa disebut dengan komunikasi campuran. Komunikasi ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh dari komunikasi informal ini yaitu seperti rapat ulang tahun perusahaan dan lain sebagainya. Menurut maksud komunikasi. Menurut maksudnya, komunikasi dibagi tergantung tujuan disampaikannya komunikasi tersebut. Apakah memberikan informasi, memberikan instruksi atau perintah, atau menggali informasi dari seseorang. Contohnya yaitu pidato, tausiah, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi yaitu bisa menjadi sebagai pemberi informasi, sebagai pendidikan atau mendidik,
sebagai motivasi, sebagai penghibur, dan masih banyak lainnya. Mengapa penting mempelajari komunikasi? Karena jika seseorang tidak tahu atau tidak mempelajari komunikasi, maka seseorang akan miscommunication atau salah komunikasinya, hingga menyebabkan persepsi yang berakibat fatal. Penting sekali untuk mempelajari komunikasi, agar kita dapat menyampaikan komunikasi dengan baik dan benar tanpa adanya miscommunication. Beberapa ahli mengatakan, barang siapa yang menguasai komunikasi, maka dia akan menguasai dunia ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.